Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, dan sahabat di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menyimak video pertama, kedua, dan ketiga saya. Dan kali ini merupakan video yang keempat. Sahabatku, bagi Anda yang belum mensubscribe channel saya ini, mohon di-subscribe dulu, supaya kita bisa tetap bersahabat, dan kita tetap berjumpa setiap saya mengupload video yang terbaru. Bagi yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih. Sahabatku, kembali saya sampaikan bahwa channel Dokterku dari Bali akan membahas tentang bagaimana cara mencegah dan mengobati suatu penyakit dengan menggabungkan metode medis dan alternatif. Nah, ada 3 metode alternatif yang saya akan bahas di sini. Yang pertama adalah pijat refleksi. Yang kedua, hipnoterapi. Dan yang ketiga, metode energi. Dan kali ini, saya akan membahas metode energi. Metode energi. Metode energi. Namun sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para praktisi, kepada para grandmaster Reiki maupun Prana, karena saya telah menyampaikan ini di forum publik. Karena saya tahu, saya belum memiliki kompetensi untuk itu. Namun di sini, saya tidak mengajarkan. Tapi saya punya tujuan yang utama, memberitahukan ilmu ini kepada masyarakat, bahwa ilmu ini memang ada dan masih terlupakan. Pengobatan energi ini dari sebelumnya sampai sekarang itu ada dikenal dengan pengobatan energi dengan tenaga dalam. Contohnya, misalnya dulu pernah saya tahu ada Satria Nusantara dan mungkin juga ada perguruan-perguruan bela diri lainnya yang menggunakan tenaga dalam. Namun, pengobatan dengan tenaga dalam itu harus dikumpulkan dulu tenaganya. Ya. Dikumpulkan dulu. Di suatu tempat biasanya di bawah pusar. Itu ada pusat seperti dikumpulkan di sebuah aki yang ada di bawah pusar. Ya, kemudian baru dipakai untuk menyembuhkan orang dengan mengalirkan energi tersebut ke tubuh orang. Tentu ini tidak efektif dan tidak efisien. Tubuh kita bisa terkuras kehabisan energi. Enak di lu, tidak enak di gue. Itulah cocoknya untuk pengobatan yang menggunakan tenaga dalam. Untuk saya pribadi, ilmu itu tidak saya pakai untuk diri saya. Terserah untuk yang lain.
Saya lebih tertarik dengan Reiki dan Prana. Kedua metode ini punya konsep yang sama. Reiki dan Prana memiliki arti yang sama, yaitu energi kehidupan. Yang identik tentunya dengan energi ilahi. Atau energi alam semesta. Di mana energi alam semesta juga milik beliau, Tuhan Yang Maha Esa. Yang sifatnya universal bisa dipelajari oleh siapa saja. Kedua, metode energi ini bisa untuk merawat kesehatan, bisa untuk kesuksesan, dan tentunya juga bisa untuk kebahagiaan. Konsep daripada metode energi Reiki dan Prana itu sama, yaitu menggunakan energi ilahi yang disalurkan melalui telapak tangan atau cakra yang lain, kemudian mengalir ke telapak tangan kita yang satu, ditransfer ke organ yang sakit atau organ yang mau disembuhkan. Konsepnya sama. Jadi, kita sebagai perantara saja. Energi dari alam. Ya. Masuk ke cakra, baik cakra telapak tangan maupun cakra mahkota, cakra yang lain. Kemudian kita niatkan, kita alirkan ke telapak tangan kita yang satu. Kemudian kita transfer energinya baik ke cakra maupun ke organ tubuh yang sakit. Itu konsepnya sama. Sehingga kita tetap segar bugar. Tapi tentunya ikuti konsep yang benar. Sebab kalau salah, energi kita pun bisa terkuras keluar. Ya, nah, ikuti teknik yang benar. Di daerah Anda pasti ada pusat-pusat pelatihan Reiki maupun Prana. Silakan Anda yang suka yang mana. Nanti akan saya tuntun. Anda pilih yang mana? Anda pilih yang mana? Perbedaan Reiki dan Prana ada di jumlah cakra yang diyakini. Reiki mengenal 7 cakra mayor atau 7 buah cakra besar. Dan Prana mengenal 11 cakra mayor. Jadi beda 4 buah cakra. Sekarang akan saya singgung tentang perbedaan yang kedua antara Reiki dan Prana. Untuk Reiki mengenal istilah pembukaan cakra sebelum bisa menterapi, sebelum bisa mengakses energi Reiki, energi alam semesta, energi kehidupan, harus dibuka cakranya dulu. Namanya attachment, pembukaan cakra. Nah, setelah itu, katanya, baru cakra itu berfungsi dan bisa mengakses energi untuk menterapi. Sedangkan Prana, tidak perlu. Tidak perlu attachment, tidak perlu pembukaan cakra. Pilih yang mana? Anda pilih yang mana? Anda pilih yang mana? Kalau saya pilih Prana. Saya setuju. Tidak perlu dibuka cakra. Kalau orangnya sudah sehat seperti kita ini, cakranya sudah terbuka. Cakranya sudah aktif. Cakranya sudah berfungsi. Sehingga organ-organ vital kita sehat, organ-organ non-vital juga sehat, akhirnya kita sehat, bugar seperti ini.
Sehingga tanpa dibuka cakranya, orang tersebut sudah bisa mengakses energi lewat pelatihan tentang energi prana. Lewat membaca di buku bagaimana caranya menyerap energi prana maupun reiki misalnya. Tanpa dibuka cakranya, saya yakin baik metode reiki atau prana yang sudah menganut seperti itu, jelas pasti akan bisa mengakses energi. Karena cakra kita memang sudah terbuka. Jadi mohon maaf, saya di sini memberikan suatu masukan menurut pandangan saya setelah saya menyimak kedua metode ini. Karena dengan adanya attachment dan pembukaan cakra, otomatis orang yang ingin belajar reiki harus kepada orang yang katanya punya kemampuan untuk di bidang itu. Apakah dia grandmasternya atau diyakini dia punya kemampuan tentang ilmu itu? Memang nampaknya memang susah dibuktikan benar tidaknya. Kecuali mungkin ada orang yang bisa membuktikan punya kepekaan yang tinggi di bidang spiritual. Mungkin bisa membuktikan benar tidaknya. Antara setelah dibuka dengan tidak dibuka. Ya. Manfaatnya bermakna enggak? Kalau berbeda pasti ada. Mungkin lebih bersih setelah dibuka, ya. Tapi haruskah dibuka? Nah, ini pertanyaan. Ini pendapat saya, menurut saya tidak perlu. Karena dengan demikian, tentu yang kepingin belajar reiki harus ke grandmasternya. Harus ke pusat-pusat pelatihan. Ya, kalau punya biaya. Kalau nggak punya biaya. Tapi saya pastikan, silakan Anda baca buku reiki kalau Anda suka. Terapkan langsung. Anda tidak punya biaya. Kalau Anda bisa pelatihan, bagus. Ya, saya kasih sudut keyakinan seperti itu. Anda pasti bisa mengobati. Anda pasti bisa mengakses energi tanpa attachment, tanpa pembukaan cakra. Walaupun Anda mengikuti metode reiki. Oke, jelas? Mohon maaf. Perubahanlah yang abadi. Perubahanlah yang abadi. Kalau tetap reiki mempertahankan attachment itu penting, pembukaan cakra itu tetap penting, monggo. Kita berdiskusi, itu pendapat saya. Mohon maaf, kalau memang tidak sependapat. Tapi saya memberikan masukan. Andai kata Anda yang tertarik belajar reiki misalnya, kemudian Anda punya buku reiki, pelajari saja. Tanpa dibuka, jalankan saja. Saya yakin Anda akan bisa mengakses energi. Apalagi Anda rajin latihan. Anda punya talenta, bahkan Anda bisa lebih hebat. Dari cakranya saja sudah lebih 4. Mungkin itu ada yang positif dengan kelebihan itu. Nah, inilah perkembangan ilmu yang sudah begitu susah ditemukan oleh ahlinya. Ya, nah. Sekarang kita mengerucut. Saya akan fokus ke prana. Mungkin ada beberapa aliran metode energi prana ini di dunia. Karena ilmu ini sudah menyebar ke seluruh dunia sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Salah satunya adalah ajaran dari Grandmaster Choa Kok Sui. Inilah beliau. Di dalam kita belajar energi, kita harus memahami ada yang namanya tubuh
energi dan tubuh fisik. Di tubuh energi tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi tubuh fisik, inilah tubuh fisik. Dari kepala sampai ujung kaki, inilah tubuh fisik. Dan di dalamnya ada organ-organ vital. Dari otak dan seterusnya. Hati, jantung, paru-paru, dan seterusnya. Dan juga organ-organ non-vital di bawah organ-organ vital tersebut. Nah, tubuh energi itu seperti ini. Tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ya, seperti inilah. Ada yang disebut dengan yang di dalam putih ini, ya, yang menyelimuti tubuh, yang putih, yang dekat dengan tubuh fisik, itu namanya aura dalam. Ada gelombang energi, ya. Ada gelombang energi yang terpancar dari tubuh seseorang yang dekat dengan tubuhnya. Yang paling dekat dengan tubuh seseorang itu disebut dengan aura dalam. Kemudian terpancarlah ada cahaya-cahaya atau sinar-sinar kesehatan yang disebut dengan aura kesehatan. Ya, sampai sini. Nah, yang di luar ini, yang putih kembali, itu adalah aura luar. Ada namanya alat yang namanya fotokirlian, itu bisa mendeteksi. Namun semua aura ini bisa dideteksi oleh orang dengan kemampuan kepekaan tangan. Bisa. Ya, kalau orang udah peka tangannya. Sehingga dia deteksi dulu sebelum menyembuhkan penyakit seseorang. Tubuh kita dibungkus oleh tubuh energi. Di mana tubuh energi punya manfaat. Melindungi tubuh fisik dari kuman, dari energi negatif, atau energi berpenyakit. Itulah manfaat dari tubuh energi. Jelas sampai di situ? Nah, tentu kalau orang sehat seperti ini kondisinya, di mana secara umum, ya, lebar aura dalamnya ya kurang lebih 10 cm dari tubuh. Ya, lebar aura dalamnya yang putih di pinggir fisik tubuh ini, aura dalamnya ya, yang normal itu rata-rata mungkin sekitar 10-12 cm. Nah, kemudian aura kesehatan ini bisa mencapai 30-60 cm. Secara umum ya. Aura luar ini bisa sampai mencapai 1 meter. Dalam keadaan normal. Umumnya, kalau orang sudah sehat seperti itu. Kecuali seseorang yang punya kemampuan lebih bisa berubah semakin lebar. Jadi aura seseorang itu bisa berkembang tergantung faktor kesehatan dia dan kemampuan dia di bidang spiritual. Sahabatku, bagaimana bila seseorang itu sakit? Bagaimana keadaan tubuh energinya? Seperti ini sahabatku. Jadi ada tubuh energinya, ya. Atau kita lihat di sini yang jelas sekali rusak adalah aura luar dan aura kesehatannya. Sinar-sinar kesehatannya itu tidak lurus seperti ini. Yang bagus yang lurus. Nah, ini terkulai. Terkulai dan kusut. Terkulai dan kusut. Itulah yang terjadi kelainan terlebih dahulu pada tubuh energi. Nah, bisa-bisa kalau keadaan seperti ini, tubuh fisiknya juga sudah ada problem. Kalau dia sudah mengeluh, tentu tubuh fisiknya sudah kena. Kalau ada keluhan, berarti sudah terjadi gangguan pada organ fisik atau pada tubuh fisik. Nah, sebenarnya bisa saja di tubuh fisik belum terjadi apa-apa,
asal tubuh energi bisa dideteksi. Belum ada keluhan. Ternyata dideteksi sudah ada problem. Ini bisa segera dibikin baik dengan energi. Ya. Sinar-sinar kesehatannya dibikin lurus, ditutup arah luarnya dengan kemampuan energi. Dengan demikian diharapkan kembali bentuk tubuh energinya normal kembali seperti yang saya sampaikan tadi. Kembali normal seperti ini setelah dilakukan suatu penyembuhan dengan energi. Karena kelainan pada tubuh energi itulah terjadi yang pertama kali. Baru mengalami kelainan di tubuh fisik. Tentunya bila lebih awal ada orang mampu mendeteksi tubuh energinya ada masalah atau tidak. Ada pengurasan, ada penggelembungan, ada penumpukan energi. Maka dengan cepat itu bisa diperbaiki sehingga mencegah terjadinya gangguan fisik. Nah, tentu inilah hebatnya energi atau orang-orang yang peka mendeteksi tubuh energi, aura dalam, aura kesehatan maupun aura luar, sebelum terjadinya penyakit pada fisik. Sehingga segera bisa diperbaiki kembali seperti ini. Sehingga tidak terjadi gangguan fisik selanjutnya. Nah itu lebihnya daripada terapi energi. Sebelum ada gejala, deteksi untuk kelainan pada tubuh energi sudah bisa dilakukan. Sahabatku, tubuh energi punya pusat energi yang namanya cakra. Di mana cakra ini merupakan bagian daripada tubuh energi yang sangat penting sebagai pusat energi. Jadi cakra sebagai pusat energi punya tugas mempertahankan organ-organ vital tetap sehat dengan menyerap energi, kemudian mencerna energi dan mendistribusikan energi tersebut ke organ-organ vital. Kalau sudah organ-organ vital itu sehat, organ-organ non-vital juga ikut sehat yang di bawahnya. Jadi cakra itu punya tanggung jawab yang besar terhadap kesehatan organ fisik, khususnya adalah organ vital. Cakra itu bentuknya bulat. Nanti saya akan jelaskan. Ya, bentuknya bulat yang tidak kelihatan. Berputar sesuai dengan arah jarum jam, itu menyerap energi. Bila berputar ke kiri, itu adalah mentransfer energi ke organ fisik. Jadi gerakan searah jarum jam dan berlawanan jarum jam itu sama. Seperti kipas angin exhaust. Ya, bisa menyerap angin, bisa mengeluarkan angin. Tidak bisa lihat dengan kasat mata. Tapi ada. Itulah kebesaran Tuhan. Itulah kebesaran Tuhan. Cakra ini ada yang disebut dengan cakra mayor. Ya, kurang lebih diameternya 10-12 cm bisa secara normal. Kemudian cakra minor kurang lebih diameternya 3-5 cm. Kemudian cakra mini. Ya, cakra mini diameternya bisa kurang dari 2 cm. Nah, contoh cakra mayor, nanti saya sampaikan ada 11 cakra mayor di teknik prana dan ada 7 cakra mayor di teknik reiki. Terus cakra minornya, contohnya di telapak tangan ada cakra minor, ya, di bahu ada cakra minor, di pelipis ada cakra minor, di belakang kepala ada cakra minor, di ketiak ada cakra minor, di siku ada cakra minor, di telapak kaki ada cakra minor, di lutut ada cakra minor, dan banyak juga cakra-cakra minor di dalam tubuh kita. Tapi cakra mayornya ada 11, sesuai dengan prana. Jadi cakra mini contohnya di ujung jari. Ya, di ujung jari untuk mentransfer energi. Itu termasuk cakra mini.
di mana diameternya kurang dari 2 cm. Ya cocok kan? Ya, mungkin setengah senti. Atau 1 cm ya. Pas. Nah, korelasi daripada cakra mayor ini, korelasinya ke organ fisik, yaitu organ vital. Jadi cakra mayor punya kewajiban, punya tugas yang luar biasa, mempertahankan organ-organ vital tetap sehat. Dengan memberikan energi, prana, yang cukup. Nah, bila cakra mayornya bermasalah, misalnya kotor, penuh dengan energi, berpenyakit, energi negatif, maka cakra mayornya tidak aktif, tidak aktif bergerak. Nah, kalau aktif bergerak, gerakannya cepat. Kiri kanan cepat. Misalnya ada di cakra jantung kita, ya. Bergerak cepat, menyerap energi, mendistribusikan energi. Tapi kalau kotor, cakra mayornya kotor, banyak energi berpenyakit, energi negatif, itu tidak aktif. Sehingga organ vital jadi sakit. Disinilah peran daripada energi prana untuk membersihkan cakra mayor tersebut, kemudian memberikan energi, sehingga dia berfungsi kembali. Jadi cakra mayornya kembali berfungsi dengan baik, sehingga organ vitalnya menjadi membaik, dia sembuh. Ya, begitu. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang cakra atau pusat energi yang dimiliki oleh tubuh energi. Saya akan mulai dari gambar. Saya akan tunjukkan gambar ini. Inilah 7 cakra mayor sesuai dengan metode Reiki. Ya, oke. Yang pertama, cakra mahkota ada di ubun-ubun. Kemudian yang kedua ada di antara alis, itu cakra ajna. Nah, yang ketiga, itu cakra tenggorokan. Ada di tenggorokan sini. Kemudian yang keempat, cakra jantung, pas di depan dada. Dan yang kelima, cakra solar plexus di ulu hati. Yang keenam, cakra pusar, pas di pusar. Dan yang ketujuh, cakra dasar, ada di pangkal tulang ekor. Ini cakra-cakra menurut metode Reiki. Ada 7 cakra mayor. Jadi saya sampaikan, untuk prana ada 11 cakra mayor. Saya jelaskan. Yang pertama sama, cakra mahkota ada di ubun-ubun. Nah, perbedaannya di dahi ada cakra dahi. Yang ketiga sama, ada cakra ajna di antara alis. Yang keempat ada cakra tenggorokan. Nah, cakra tenggorokan ini untuk di prana itu ada 2. Yang utama pas di jakun ini, dan yang sekunder ada di cekungan ini, yang sekunder. Kemudian turun, yang kelima, cakra jantung, pas di tengah-tengah dada kita. Terus yang keenam di ulu hati, sama, cakra solar plexus, sama. Dan yang ketujuh, cakra pusar, sama. Yang kedelapan, ada di darah limpa, cakra limpa. Cakra limpa ada yang depan, ada yang belakang. Demikian juga cakra solar plexus. Yang di ulu hati ada depan, ada belakang. Demikian juga cakra jantung ada depan, ada belakang. Nah, ke-9 itu ada cakra sek. Ada di kemaluan. Dan yang ke-10 di belakang pusar itu ada namanya cakra Mingmen. Mingmen. Dan yang ke-11 cakra dasar. Ada di pangkal tulang ekor. Apa fungsi cakra ini? Nah, tentu fungsi cakra mahkota, cakra dahi dan cakra ajna itu membuat organ otak kita, organ kepala kita, di rongga otak itu menjadi sehat. Itu tanggung jawab daripada 3 cakra ini.
Cakra tenggorokan jelas membuat organ-organ tenggorokan menjadi sehat. Cakra jantung, organ jantung atau daerah paru-paru menjadi sehat. Hanya memberikan energi di sini dari belakang, tidak boleh dari depan. Ya, saya dari belakang, dari cakra jantung belakang. Paru-paru kena, jantung juga kena. Nah, kemudian cakra solar plexus ada depan, ada belakang. Bekerja sama dengan cakra pusar untuk membuat organ-organ dalam jeroan itu sehat. Di dalam rongga perut itu sehat. Apapun yang ada di rongga perut akan disiarkan oleh cakra solar plexus dan cakra pusar. Usus besar, lambung, usus kecil, hati, dan sebagainya. Kandung kemih, rahim. Nah. Kemudian cakra sek jelas membuat sehat organ sek. Cakra Mingmen itu fungsinya untuk menyehatkan ginjal dan kelenjar adrenal. Kalau cakra limpa jelas menyehatkan limpa. Jadi cakra limpa ini ada depan, ada belakang. Itu jarang misalnya kita berikan energi, sangat berisiko. Lebih banyak kita bersihkan saja. Itu juga cakra Mingmen. Kalau betul-betul sudah mahir, saya akan berikan energi. Nah, cakra dasar itu ada di pangkal tulang ekor sebagai kekuatan seseorang. Kalau cakra dasarnya bekerja dengan baik, orang itu akan kuat. Ya, bayangkan seperti tumbuhan yang akarnya menancap kokoh ke bumi. Seperti tumbuhan yang akarnya nancap kokoh ke bumi. Itulah kekuatan yang dimiliki oleh orang yang mempunyai cakra dasar yang sehat. Jelas ya? Sahabatku, di sini saya informasikan sedikit cara menterapi. Ya, nanti Anda akan belajar, ya, bisa disempurnakan dengan apa yang saya sampaikan, maupun Anda melakukan suatu pelatihan. Jadi kita menterapi seseorang, bagi orang yang peka, itu bisa deteksi dulu aura dalamnya. Atau aura kesehatannya, atau aura luarnya. Ya, biasanya lebih banyak ke aura dalam. Jadi pertama yang dilakukan biasanya pendeteksian. Deteksi dengan menggunakan telapak tangan bagi orang yang peka. Ya, biasanya di aura dalamnya ada cukup. Kalau mau mendeteksi aura luar, silahkan. Apalagi aura kesehatan. Jadi apakah ada pengurasan energi, cekung dia, ya, menipis dia. Jadi pengurasan energi dia cekung, terjadi penipisan aura dalam. Atau menggelembung, penumpukan energi. Ini juga bermasalah. Akan menimbulkan problem pada organ fisik yang seperti ini. Nah, ini harus kita bikin lurus. Ya. Yang pengurasan, kita bersihkan, kemudian kasih energi. Yang penumpukan energi, energinya dibuang. Ya, dibikin stabil. Jadi energi ini niat. Ya, energi ini ilmu niat. Hanya niat saja akan terjadi. Ilmu niat. Ya, ilmu menggunakan pikiran. Ya. Tentu yang pertama dilakukan deteksi. Setelah deteksi tadi, lakukan suatu pembersihan. Ya, pembersihan pada cakra maupun pembersihan pada lokal, pada organ tersebut. Lakukan pembersihan. Buang, bersihkan, buang. Bersihkan, buang. Yang dibersihkan adalah energi negatif, energi berpenyakit, dan sejenisnya. Nah, setelah itu dianggap cukup dengan niat ya, dengan niat. Bila sudah ya, dengan niat, dengan teknik yang benar, kemudian ditransferlah energi. Sahabatku, pemberian energi pada cakra jauh lebih efektif daripada pemberian energi pada organ
tubuh yang non-vital. Karena energi yang masuk ke cakra itu langsung ditransfer ke organ vital dan organ-organ di bawahnya. Ya, kalau kita transfer energi ke organ yang sakit, organ non-vital, itu lebih banyak energi yang dibutuhkan dan terjadi penyaringan-penyaringan lagi. Ya, lebih bagus, lebih efektif energinya langsung ke cakra yang bertanggung jawab, ke cakra mayor atau cakra minor. Bagaimana cara membersihkan energi berpenyakit? Bagaimana cara mentransfer energi? Nah, itu silakan pelajari di buku dan di pelatihan lebih lanjut. Di dalam pembersihan energi negatif, sesuai dengan ajaran prana, itu ada dikenal namanya tempat pembuangan energi berpenyakit. Itu bisa menggunakan media air garam. Jadi 1 liter air ditambah segenggam garam. Jadi air garam itu sebagai pembersih daripada energi negatif atau energi berpenyakit. Ya, kita buang ke situ, niatkan hancur. Tapi juga bisa dibuat api penghancur energi negatif. Ya, secara spiritual, ya. Tapi ingat nanti dimatikan. Ya, jangan lupa dimatikan kalau bikin api spiritual. Atau bisa tanpa itu. Karena dasarnya apa? Energi itu cerdas. Ya, apa yang kita niatkan terjadi. Ya, kalau saya kadang-kadang kalau di tempat darurat, masa Anda sibuk menjadi air garam atau sibuk begitu membuat api penghancur? Itu sudah. Bersihkan aja, niatkan dihancurkan. Bersihkan saja, niatkan untuk hancur energi negatifnya. Jadi bagaimana misalnya kita di tempat yang tak terduga, darurat gitu. Ya sudah, bersihkan aja, niatkan untuk dibuang. Toh, energi itu cerdas. Energi itu cerdas. Kita niatkan untuk dihancurkan, dikibas saja, energi berpenyakit akan hancur. Ya, kita ambil, niatkan buang, hancur. Menurut saya, tidak harus menggunakan media yang tadi. Ya, cukup menggunakan niat. Itulah, energi itu cerdas. Juga energi ini bisa digunakan untuk pengobatan jarak jauh. Energi itu cerdas, asal tahu namanya, alamatnya di mana. Ya, wajahnya jelas, terbayang. Energi ini akan mencari sendiri. Tidak mengenal batas dan waktu. Bagi yang sudah menguasai, mengelola energi ini, menguasai ilmu energi ini, itu gampang dilakukan. Dan fakta, energi itu cerdas, akan dicari. Walaupun jaraknya dari Denpasar ke Gilimanuk, bahkan ke Jawa, bisa. Keluar negeri bisa. Asal poin-poinnya atau syarat-syaratnya terpenuhi, orangnya jelas wajahnya, namanya, umurnya, alamatnya di mana. Apalagi bisa berkomunikasi. Energi akan masuk melalui sinyal mungkin ya. Akan cepat. Ya, seperti itu. Luar biasa. Energi itulah pengobatan ajaib. Energi itulah pengobatan ajaib. Sahabatku, sumber energi itu yang terbesar itu ada 3, sahabatku. Sumber energi prana, yaitu energi matahari, energi udara, dan energi bumi. Bisa energi pohon, kalau pohonnya besar, itu banyak energi juga bisa diminta untuk pengobatan. Alam semesta ini penuh dengan energi, terutama ketiga energi tadi. Energi
matahari, energi udara, dan energi bumi. Makanya kita sangat penting berjemur. Kita untuk nyerap energi matahari. Kita penting berada di tempat-tempat yang sehat, ya, udaranya segar. Untuk bisa menyerap energi udara yang lebih bagus. Di bawah pohon misalnya, yang sejuk dan rindang, apalagi di siang hari. Kemudian, kita tanpa alas kaki, sering bertelanjang kaki menginjak bumi. Itu bagus. Sesuai dengan ilmu energi. Tubuh kita akan menyerap energi lewat cakra telapak kaki. Sehingga kita akan lebih sehat ketimbang orang yang selalu beralas kaki, nak pernah berjemur, ya. Sehingga pada saat cuaca buruk, banyak orang sakit. Karena apa? Karena energi prana menipis. Jadi di antara tubuh orang, jadi penyakit itu lebih merajalela. Karena energi-energi yang kita harapkan untuk kesehatan itu menipis. Maka banyak orang sakit dikala cuaca buruk, hujan-hujan, ya, dan sebagainya seperti itu. Saya tekankan di sini, pengobatan prana pergunakan untuk pencegahan. Ya. Kalau orang yang sudah belajar prana, bersihkan diri. Ada penyapuan umum namanya, depan belakang. Dibersihkan diri kita secara rutin. Cakra-cakra dibersihkan semua secara rutin. Memberikan energi secukupnya. Nah, dengan demikian, itu namanya merawat kesehatan dengan energi prana. Walaupun kita tidak sakit. Ya, dengan penyapuan yang saya bilang tadi. Ada penyapuan umum, ada penyapuan cakra, pembersihan cakra. Berikan energi. Cukup cakra mayor aja dibersihkan. Sama penyapuan umum, seluruh tubuh kena dia, seluruh cakra. Muka belakang. Itu ada tekniknya. Ya, pelajari di buku maupun lewat pelatihan. Dan melatih kepekaan telapak tangan, silakan rajin lakukan. Yang kedua ada pernapasan prana, ada juga pernapasan cakra. Pernapasan prana itu ada istilahnya pernapasan 6363. Kita menarik napas pelan-pelan 6 hitungan, tahan 3 hitungan, keluarkan pelan-pelan 6 hitungan, tahan 3 hitungan. Itu terus. Jadi dengan pernapasan yang seperti ini teratur dan dalam, itu akan menarik energi lebih banyak. Jadi pernapasan prana tujuannya menyerap energi lewat cara ini. Ada juga istilahnya dengan metode 7171. Ada namanya istilah pernapasan dalam dengan retensi kosong. Tarik aja napas yang dalam, seberapa lama Anda bisa. Napas perut, diam 1 hitungan, keluarkan lagi yang sama. Itu pernapasan dalam dengan retensi kosong. Jadi saat kita berhenti bernapas, pada saat kita mengeluarkan napas dan berhenti, itulah masuknya energi prana ke tubuh kita. Saat kita menghembuskan napas yang panjang, berhenti, misalnya 3 hitungan, itu namanya retensi kosong. Energi prana akan masuk ke tubuh kita. Ada yang namanya meditasi jantung kembar, silakan pahami. Ya. Jadi meditasi jantung kembar ini merupakan meditasi yang favorit prana. Tentu ini akan memberikan suatu efek kebahagiaan, sampai efek kesehatan. Mungkin juga efek kesuksesan. Makanya saya bilang, energi prana untuk kesehatan, untuk kesuksesan, dan untuk kebahagiaan. Karena ada meditasinya. Di mana yang terkenal untuk prana adalah meditasi jantung kembar. Silakan dipelajari. Sahabatku, saya sedikit sampaikan, di dalam memberikan energi tidak boleh sembarangan juga. Ada larangan dan pantangan. Nah, Anda berpikir orangnya lemah, penyakit kronis, tertidur lunglai di ranjang, lemah sekali. Anda pikir diberi energi dia lebih baik? Tidak, bahkan lebih terpuruk.
Jadi orang yang lemah fisiknya jangan dikasih energi, dibersihkan saja. Baik pembersihan umum yang terpenting, penyapuan umum, muka belakang. Jangan diberikan energi. Begitu juga ibu hamil. Kita nggak tahu efek energi terhadap janin. Jangan berikan energi. Kalau Anda ingin menyembuhkan ibu hamil, bersihkan saja. Baik pembersihan umum maupun lokal. Dan yang ketiga, jangan diberikan energi pada anak-anak, terutama anak balita. Misalnya turunkan demamnya, bersihkan saja, demamnya akan turun. Ya. Berapa cakra dibersihkan, ya, pembersihan umum, demamnya akan turun. Jangan dikasih energi untuk anak-anak, ya. Sahabatku, saya berharap dari penjelasan ini Anda termotivasi untuk mempelajari ilmu energi. Tidak ada salahnya punya ilmu. Ya. Tidak ada salahnya punya ilmu. Mau refleksi, hipnoterapi, energi, ketiga-tiganya bahkan pelajari. Anda akan sehat, di samping Anda akan sehat, Anda punya rezeki yang baik. Anda punya pahala yang baik, bisa menolong orang lain. Menolong diri Anda sendiri, menolong keluarga dan orang lain. Sehingga menghasilkan uang. Iya kan? Pasti seseorang yang berjasa itu pasti ada imbalannya biasanya. Itu sudah hukum timbal balik. Jadikanlah ilmu ini untuk berkah bagi keluarga kita. Ya? Untuk menambah rezeki keluarga kita. Menjadi seorang terapis. Silakan. Anda belajar lewat pelatihan kalau Anda punya biaya. Saya sarankan itu. Di daerah Anda tuh pasti ada tempat-tempat pelatihan prana yang saya sebutkan tadi. Apalagi Denpasar, gampang sekali. Ya. Atau Anda cukup belajar dari buku. Silakan. Gara-gara tidak punya uang, Anda diem. Saya sudah sampaikan, Anda bisa gampang mempelajarinya dengan otodidak. Ya, tidak perlu ada pembukaan cakra kan, di prana kan. Ya, belajar aja, ikuti buku ini misalnya. Ya. Keajaiban prana healing. Keajaiban prana healing. Master Chua Kok Sui. Tebal. Tebal sekali ya. Ini semua ada termasuk penyembuhan-penyembuhan ada di sini. Setiap penyakit. Ya, ini dasar, walaupun dasar cukup untuk Anda pelajari dan Anda mampu sebagai seorang penyembuh. Percaya, asal Anda ulet, ya, Anda akan hebat bidang penyembuh energi. Saya punya 2 sahabatku. Sekarang akan saya lempar ke Indonesia 1, ke dunia di luar Indonesia 1. Saya akan lempar ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga buku ini gampang didapat di situ dan dipelajari oleh banyak orang. Atau dengan cara ikut pelatihan di daerah Anda masing-masing. Saya akan lempar buku ini untuk Indonesia. Secara psikologis, saya doakan buku ini akan gampang diperoleh dan buku ini akan dipelajari oleh rakyat di seluruh Indonesia. Terimalah Indonesia. Masih lagi satu. Saya akan persembahkan buku ini. Buku Keajaiban Pranic Healing. Buku Keajaiban Pranic Healing. Ajaran Master Chua Kok Sui. Tebal. Saya akan persembahkan, saya akan niatkan untuk masyarakat di luar Indonesia, masyarakat dunia. Sahabatku di masyarakat dunia, dimanapun Anda berada, di luar Indonesia, terimalah buku saya ini, berkembanglah.
Sahabatku, di mana ada niat, di sana pasti ada jalan. Percayalah. Sekarang akan saya tunjukkan kepada Anda bahwa tubuh energi seseorang, aura dalam, aura kesehatan, dan aura luar, pasangan yang jatuh cinta. Luar biasa, medan energinya luar biasa cerah, melebar. Maka bercintalah selalu. Seperti ini ya. Maka bercintalah selalu. Ya tentu. Dengan pasangan Anda. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, sahabat di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia yang saya hormati. Terima kasih Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah mensubscribe channel saya ini. Bagi yang belum, subscribe-lah sayang. Ya sayang ya. Biar kita bisa bertemu, kita kangen. Kita bisa bertemu, tapi pertemuan kita memberikan manfaat. Sip. Saya akhiri dengan salam Bhinneka Tunggal Ika. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.